Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada seluruh kerabat dan keluarga kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 31 Januari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Jeffrey Rahmat. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom GBI Maple Park. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita saat ini siap untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sebelumnya kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur buat hari-hari yang kami lalui bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan di awal tahun 2021 ini kami melihat bahwa Tuhan selalu ada menyertai kami Tuhan. Setiap apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap mau berkata Tuhan Yesus baik. Amen. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti-Mu.
pujikan. Great is thy faithfulness, oh God my Father. There is no shadows of turning with thee. Thou changest not, and compassions David none. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, sebab Engkau setia. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, Tuhan. Berapa banyak kita rasakan kasih setia, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Mari saat ini buka hati kita, buka kedua tangan kita, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Angkat hati, angkat suara kita bersyukur, Bapak Ibu saudaraku. Thank you Jesus. Great is thy faithfulness.
bersyukur Tuhan, sebab kesetiaan-Mu itu sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi. Say all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Everybody say, all my life you have been faithful, and all my life you have been faithful. Oh, thank you, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, when I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Once more, everybody. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. 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 Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, bahkan yang belum pernah timbul di dalam hati kita, itu yang disediakan, diberikan bagi setiap kita yang percaya dan yang mengasihi Tuhan kita. Yang mengasihi Tuhan boleh katakan amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri lalu kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia yang setia, Dia yang ada di hidup kita, menyertai kita, menolong kita. Mari yang percaya sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan kiri kananmu, yang tak pernah timbul, ya, Timbul di dalam hati, semua pasti disediakannya bagi setiap yang mengasihi Dia. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat dua tangan kita akui sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan amin. Satu hal yang kami tahu, firman-Mu tidak berubah. Katakan sama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
katakan, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dia Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati kami Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Yesus. Engkau adalah lebih dari sahabat buat setiap kami Tuhan. Engkau menolong kami. Amin. Engkau memberkati bahkan mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau mengendaku
Shalom saudara-saudara yang saya kasih, terima kasih untuk kesempatan saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur pada Tuhan untuk satu kesempatan indah di mana kami bisa dapat bertemu dalam online ini, sehingga umat-Mu yang mengikuti online ini semua pasti mengalami jawaban dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, dan lawatan Allah pasti terjadi. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang omnipresent, yang hadir di setiap waktu, yang hadir di setiap tempat. Karena itu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Roma pasal yang kelima, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini, saudara. Semua orang punya harapan bahwa tahun 2021 ini akan mengalami satu perubahan ataupun hidup lebih baik daripada tahun 2020. Semua punya harapan itu, saudara, sehingga kita tahu bahwa Presiden baru saja melaksanakan vaksinasi. Divaksin dari vaksin yang berasal dari Cina. Dan kita harap bahwa ini punya dampak yang sangat baik dan yang positif. Oleh karena itu yang menjadi sebuah harapan bagi kita semua, bahwa kalau pemimpin bangsa kita mau semua kembali ke normal, aktivitas sosial berjalan dengan baik, aktivitas ekonomi atau putaran ekonomi juga berjalan dengan baik, maka semua harus dapat bekerja sama dengan baik juga, saudara. Nah, kita tahu bahwa situasi hari ini ya dialami oleh siapapun, dan semua sedang berlomba-lomba untuk cepat dalam memvaksin dirinya di dunia manapun, di negara manapun. Sehingga ini yang akan terus dipacu supaya kita semua dapat melaksanakan vaksin ini dengan baik dan tentunya punya manfaat yang baik. Ya, kita berdoa supaya tidak punya dampak yang sangat berarti atau dampak yang negatif terhadap tubuh setiap orang yang akan divaksin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang, kalau lihat tema Roma pasal yang kelima ini, lembaga Alkitab Indonesia itu hasil pembenaran. Maka kita mau berbicara yaitu kualitas rohani. Nah, untuk melihat kualitas seseorang itu atau kualitas rohani seseorang itu, dia harus dilihat dari segala aspek, saudara. Tetapi aspek yang paling penting adalah ketika mereka ada dalam sebuah penderitaan, pergumulan, masalah, akan kelihatan sekali kualitas rohaninya. Karena orang ketika dia memiliki berkat yang banyak pun juga bisa kelihatan kualitas rohaninya. Jadi kalau dia tambah berkat yang dia terima, atau materi, secara materi dia diterima banyak gitu, ataupun secara status sosial dia makin meningkat, jabatannya makin meningkat, pekerjaannya makin sukses, juga akan kelihatan kualitas rohaninya. Apakah dia makin sombong, makin angkuh, terus kemudian gayanya arogansi, terus tidak menghargai seseorang, bisa aja itu terjadi. Tetapi juga yang sangat ekstrim kiri, yaitu tadi ekstrim kanan, ekstrim kiri adalah ketika orang itu dalam keadaan sulit, ya artinya kesusahan secara materi, ataupun juga mengalami kelemahan secara fisik, akan kelihatan juga kualitas rohaninya dia. Apakah dia bergantung sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan memiliki sebuah pandangan yang positif terhadap Tuhan, atau sebaliknya. Nah, akan kelihatan semuanya itu. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks Roma pasal yang kelima, memang Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya yaitu hasil pembenaran. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, ayat pertama, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ini adalah hal yang menarik, yaitu kita dibenarkan karena iman. Saudara baca Alkitab dengan tertib, maka saudara menemukan. Alkitab pernah berkata bahwa banyak orang mau mati untuk orang baik, tetapi tidak ada orang yang berani mati untuk orang benar. Kenapa demikian? Apa bedanya antara baik dan benar, saudara? Lihat baik-baik, bahwa kalau untuk menjadi orang baik itu adalah sebuah tindakan aktif dari kita untuk menciptakan diri kita jadi baik. Itu dia. Jadi baik itu bisa diciptakan, bisa dibuat,
atau direkayasa, kamuflase, bisa aja tuh orang baik begitu saudara ya. Tetapi menjadi orang benar itu lewat sebuah anugerah saudara. Ingat baik-baik, contoh ya, saya mau sampaikan bagi kita semua contohnya begini. Contoh praktis, jadi kalau kita lagi ujian misalnya, dapat tugas soal 10, terus kemudian 10-10-nya salah saudara. Nah, saya sebagai dosen tiba-tiba membenarkan semuanya itu yang saudara jawab salah itu, saya benarkan semuanya itu. Itulah yang disebut dengan dibenarkan. Jadi itu hanya kemurahan hati saya, kedaulatan saya, keputusan saya, dan itu adalah hak penuh dari kekuasaan saya untuk memutuskan hal itu, gitu ya. Jadi kalau di dalam konteks rohani, kita hidup di dalam dosa, kita dikuasai oleh dosa, kita sudah menikmati dosa, kita tidak dapat untuk keluar dari dosa itu. Nah, oleh karena anugerah Tuhanlah kita bisa diselamatkan dari dosa itu, maka kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman. Itu berarti Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang aktif, Tuhan yang berkuasa untuk melakukan sesuatu bagi kita. Jadi saudara tidak disebut sebagai orang baik, tapi saudara disebut sebagai orang benar. Karena kita adalah orang-orang yang telah menikmati anugerah Tuhan. Maka engkau yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Wah, ini hebat sekali saudara. Ini dasar ya saudara. Jadi dasar awal adalah saudara dan saya, kita adalah orang benar yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, artinya hubungan kita dengan Tuhan itu baik sekali saudara. Kita selalu merasakan damai dan sukacita di tengah situasi hari-hari ini yang tidak menentu. Kapan akan berakhir? Situasi ini akan kembali normal atau tidak? Jadi saya sudah sampaikan, apakah setelah divaksin akan kembali normal? Itulah harapan, gitu ya. Jadi inilah harapan kita. Tapi itu adalah sebuah bagian masalah yang dihadapi oleh kita. Tetapi masalah itu tidak akan bisa menggagalkan kedamaian dalam hati kita dengan Allah karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Wah, ini dia penting sekali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, hal yang paling indah adalah ketika kita memiliki kedamaian dalam hati kita. Dan kedamaian dalam hati kita itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ingat, saudara dan saya, kita sudah ditebus dari masa lalu kita. Dari dosa kita, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kita baru saja sudah melewati secara khusus yaitu Natal dan Tahun Baru, saudara. Dan saya tahu bahwa ini semua oleh karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan, kita bisa menikmati tahun yang disebut dengan tahun bonus. Tahun 2021 adalah tahun bonus, saudara. Karena sebenarnya kalau dalam hitungan tahun 2020 adalah tahun sudah habis, saudara. Sehingga tahun 2021 adalah tahun anugerah. Ini adalah grace period bagi kita semua. Nah, di dalam konteks ayat yang pasal 5 ayat 1 ini, kamu telah dibenarkan karena iman. Wah, yang kedua, ayat kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa itu yang tadi saya sampaikan? Bahwa orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan telah menerima kasih karunia Tuhan pastinya. Kan kayak kita tahu ya saudara ya, bahwa kasih karunia Tuhan sama bicara tentang anugerah. Jadi itu adalah pemberian Allah secara free, tetapi tidak murahan. Gratis tapi tidak murahan, karena tidak semua orang dapat menikmati kasih karunia itu. Saudara menikmati kasih karunia, itu berarti saudara orang pilihan Tuhan. Karena engkau yang di-give oleh Tuhan. Nah, ketika engkau bisa menerima kasih karunia Tuhan, maka engkau bermegahlah dalam pengharapan menerima akan kemuliaan Allah. Nah, kita itu harus mengerti ya begini saudara, dalam menghadapi situasi hari ini ya, bahwa kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Terus kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga kehidupan praktis kita yang kita lakukan hari-hari ini, yaitu kehidupan yang memang harus kita jalani, tetapi kita sudah punya pemikiran yang jauh sekali, yaitu bahwa kita sudah melihat kemuliaan Kristus dalam hidup kita, yaitu Kingdom of God. Nah, kalau hal ini saudara sudah punya pandangan yang sama dan merasakan hal yang sama,
maka apa yang terjadi hari-hari ini? Engkau tidak akan sedikit pun mengeluh. Tidak akan. Bahkan kau rasa takut pun tidak ada. Kalaupun ada, tidak menguasai saudara. Rasa khawatir pun ada, tapi rasa khawatir itu tidak akan menguasai saudara. Ini dia penting sekali. Karena engkau telah dibenarkan oleh Tuhan. Engkau tidak layak di hadapan Tuhan, tapi engkau dilayakkan oleh Tuhan. Engkau menerima kasih karunia daripada Tuhan. Aku menerima kasih karunia Tuhan. Itu melampaui segalanya saudara. Karena kita hidup hari ini, kita bukan hanya hidup seperti main game saudara, tetapi kita hidup karena kita tahu bahwa tujuan akhir kita kingdom of God. Kita telah menerima kemuliaan Kristus saudara. Karena engkau telah menerima kasih karunia Tuhan. Saudara yang saya kasih, jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau yang ikut ibadah ini bersama dengan keluargamu, engkau yang sedang ada dalam sebuah kendaraan, engkau menonton ini lewat televisi kah, lewat gadget saudara, dan apapun media yang saudara pakai. Mulai kita harus kembali ke titik awal saudara, bahwa kita patut bersyukur karena Tuhan telah membenarkan kita. Kita enggak pantas saudara, kita enggak layak dilayakkan oleh Tuhan. Saya tidak layak, saudara tidak layak, kita dilayakkan oleh Tuhan. Karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Kristus yang luar biasa. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wah, hebat ya saudara ya. Jadi tadi dasar tuh di ayat 1 dan 2. Bahwa kita telah dibenarkan, kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Maka karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan, kita memiliki pengharapan akan kemuliaan Kristus. Maka di ayat yang ketiga, 4, nanti yang kelima, segala macam itu saudara yang akan kita baca. Itu bicara tentang hal-hal praktis di dalam kehidupan kita. Jadi kata firman Tuhan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wah. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Waduh, hebat sekali. Jadi yang tadi saya sampaikan, untuk melihat kualitas rohani dari seseorang itu akan dilihat saudara. Yaitu bagaimana ketika dia ada dalam sebuah kesengsaraan atau penderitaan atau suffering yang sedang dialami. Jadi bisa jadi berkat melimpah juga menjadi penderitaan. Karena banyak orang punya uang makin banyak malah takut saudara. Takut kehilangan berkat, takut simpennya di mana, takut nanti dicuri gitu loh. Itu pun juga menjadi penderitaan bagi dia. Tapi ada orang yang memang menghadapi kesulitan sekali, itu menjadi penderitaan yang real saudara. Sebenarnya dalam keadaan yang ekstrim kanan ke kiri, tetap adalah sebuah penderitaan saudara. Nah justru ada dalam penderitaan, engkau ada dalam menimbulkan ketekunan. Apa itu kata ketekunan? Yaitu kata ketekunan berbicara tentang apa? Engkau bisa bertahan dan tidak akan pernah goyah. Nah ini penting sekali. Jadi semakin kita menghadapi sebuah pergumulan yang hebat dalam kondisi apapun, seharusnya kita akan menghasilkan dalam diri kita sebuah pribadi karakter yang kuat dalam Tuhan. Ini bicara tentang integritas akhirnya saudara. Jadi ketika engkau menghadapi penderitaan, beban masalah dalam keluarga, dalam pribadi, menghadapi suami, istri, atau anakmu, orang tuamu, penyakit, kondisi ekonomi, pekerjaan, usaha bisnis, dan pelayanan, harusnya kita makin bertekun dalam Tuhan. Saat itulah kita mulai banyak waktu berbicara pada Tuhan. Sehingga justru di dalam kesengsaraan itulah engkau akan berdiri tegak dan tidak akan pernah goyah. Saudara tahu, baca di dalam Alkitab, begitu banyak murid-murid Yesus sedang menghadapi banyak tantangan, rintangan di Uber karena mereka memberitakan Injil. Ada yang sampai di penjara. Kalau kita baca dalam kitab Daniel, lebih menyeramkan sekali menghadapi Raja Nebukadnezar, yaitu Babel. Bahwa Daniel juga pernah dilempar ke gua singa tetapi dia tidak mati. Tuhan ada pertolongan dalam hidup dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dapur perapian, bahkan dipanaskan 7 kali lipat pun dia tetap kuat.
dalam kesengsaraan itu. Stefanus yang harus dilempar pakai batu, tapi dia melihat saudara bahwa anak manusia itu berdiri dan sedang menyambut dia. Dan kita banyak lagi cerita-cerita tentang Markus ketika dia diikat oleh kereta kuda di Alexandria dan kemudian dicabik-cabik karena jalanan di situ berbatuan. Nah, tidak mudah saudara. Petrus yang disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Dan begitu banyak murid-murid Yesus menjadi martir saudara dengan hal itu. Tetapi justru di dalam kualitas, di dalam situasi demikian akan terlihat kualitas dari orang tersebut. Nah, kita harus melihatnya itu menjadi satu pembelajaran bagi kita atau cermin untuk kita bisa melihat diri kita secara tepat dan terbuka. Begitu juga dengan saya dan saudara. Terkadang Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah lembah kekelaman. Seperti Daud berkata, sekalipun aku dibawa dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi artinya seperti Yesus berkata, aku akan mengutus engkau di tengah serigala. Karena tidak akan mungkin bisa menang antara domba dengan serigala. Tetapi saudara harus pegang teguh ini. Kalau yang memerintahkan adalah seorang gembala, engkau akan kuutus di tengah-tengah serigala. Itu berarti di mana ada domba selalu ada gembala. Kalau ada domba dan tidak ada gembala, maka disitulah ketahuan bahwa domba itu domba yang nakal. Pertama, di mana ada domba selalu ada gembala yang menuntun dia. Jadi kenapa kita diutus tengah serigala tidak perlu takut? Karena ada gembala yang berjalan di depan kita. Kalau kita tahu perayaan Natal yang sudah lewat, bicara tentang Immanuel, bahwa Allah yang menyertai kita, dia berjalan di depan kita. Dia yang bukan hanya menyertai, tetapi dia berjalan bersama-sama dengan kita. Maka orang itu ketika menghadapi penderitaan akan menghasilkan ketekunan. Karena dia tahu bahwa dia sudah menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga dia mau bertekun di dalam Tuhan. Dia berharap, bergantung pada Tuhan dalam segala situasi. Nah, ini penting sekali. Saya mau ingatkan bagi kita, bukan justru engkau menghadapi banyak tantangan, penderitaan, pergumulan, engkau datang ke orang pintar dan bertanya kepada orang pintar. Ngakunya orang Kristen, tapi masih percaya tentang feng shui, saudara. Masih percaya tentang hari baik dan hari tidak baik. Masih percaya tentang ini, tentang itu. Hati-hati loh. Pola pikir kamu yang lama itu harus dibuang. Tuhan paling benci sama orang yang demikian. Maka saya bilang jangan menduakan Tuhan. Nah, itu adalah menjadi kekejian di mata Tuhan. Kamu mau nanya dan segala macam. Kadang-kadang mau butuh tanya orang pintar. Orang pintar yang kamu tanya ya hidupnya tidak kaya. Hidupnya susah. Dia mau bacain tentang kamu. Kita tanya sama dia. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana ekonomi saya? Kamu tanya sama dia. Tapi sedangkan dia ekonominya kacau. Masa depannya juga belum tentu baik. Kadang-kadang orang percaya tentang hal itu. Hati-hati saudara. Kamu jangan menjadi hati. Orang yang demikian saudara akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kalau mau panas, panaslah. Kalau mau dingin, dingin. Firman Tuhan bilang apa? Tentang hal itu saudara. Jangan panas, dingin. Itu dimuntahkan. Maka selalu saya bilang kalau mau ikut setan sungguh-sungguh. Tapi kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya makanya saya bilang, justru dalam kesengsaraan ini akan kelihatan kualitas kita siapa. Dia bertekun dalam Tuhan atau tidak. Atau dia cari dengan cara yang lain. Kalau dia cari dengan cara yang lain, benar-benar kamu belum menerima kasih karunia Tuhan. Engkau belum benar-benar dibenarkan oleh Tuhan. Engkau belum menjadi status orang benar. Karena kita hidup di dalam percabulan rohani dengan cara yang lain, saudara. Makanya saya selalu ingatkan bagi kita, sesulit apapun saudara, jangan sekali-kali engkau melecehkan Tuhan. Sesulit apapun saudara yang kau sedang alami, jangan sekali-kali bertanya kepada orang pintar. Jangan minta berkat kepada dukun-dukun, tidak boleh. Tapi engkau harus bertekun dalam Tuhan. Tidak akan pernah engkau disusahkan oleh Tuhan. Ingat burung di udara Tuhan pelihara. Masa Bapamu di surga tidak tahu bagaimana cara untuk memelihara kita? Dia pasti mampu untuk memelihara saudara, melindungi saudara. Dia bilang, Pak Pendeta saya susah. Semua orang susah. Tapi kita belajar untuk bertekun dalam Tuhan. Justru dalam kesengsaraanlah akan menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalimatnya baik sekali. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Maka orang yang ditempa dengan begitu banyak masalah, saudara, dia bertekun dalam Tuhan. Maka ketika dia menghadapi masalah ini, orang sudah tahan uji. Begitu ya, saudara ya. Jadi sebagai pengusaha saya tahu, saudara, pontang-panting pernah ditipu orang dan ini segala macam. Tapi ketika hari ini saudara menjadi seorang pengusaha yang sukses, saya tahu, saudara, karena engkau sudah tahan uji, engkau sudah lewati begitu banyak masalah. Engkau pelayanan bukan 1-2 tahun, sudah bertahun-tahun. Engkau tahu bagaimana dihina orang, dicaci maki, dimarginalkan, tidak dianggap, tidak dihargai. Tapi engkau bisa berdiri tegak sampai hari ini karena engkau sudah tahan uji. Karena engkau mau bertekun dalam Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, engkau sudah pontang-panting menghadapi masalah, engkau sudah lewati itu. Dan engkau sudah menikmati hari ini. Kalaupun engkau punya masalah, engkau sudah tahan uji. Karena ada masalah yang sangat sulit dalam hidupmu. Tuhan sudah tolong. Apalagi masalah yang hari ini. Dia mampu menolong saudara. Kita sudah lewati, saudara, dari bulan Maret, April, Mei, Juni sampai dengan bulan hari ini, saudara. Udah mungkin menyentuh hampir setahun, saudara, dari tahun 2019. 2020 masuk ke 2021 ini, saudara. Sudah mau mendekati mungkin 1 tahun. Tapi lihat dong, saudara, tahun 2020 di awal bulan Maret ketika Pak Presiden mengumumkan 2 orang suspek corona dan sampai dengan hari ini, masa Tuhan gak pelihara kita? Tetapkan Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi kita. Maka hari ini seharusnya kita sudah tahan uji untuk menghadapi itu semua. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa klise, bahasa-bahasa mengeluh, bahasa-bahasa apatis, acuh tak acuh, pesimis, nggak boleh lagi. Karena kita sudah beda. Ini penting sekali. Dan saya mau sampaikan lagi, kita harus kelihatan kualitas rohani kita bagus sekali. Nggak mau saya katakan good, nggak, harus excellent. Ya, inilah jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Nah, ini adalah menjadi penting orang yang tahan uji ini, mentalnya makin kuat dia dalam Tuhan. Makanya saya selalu bilang begini, kalau ada anak yang dimanjakan di dalam satu keluarga dengan anak yang hidupnya memang berjuang, saudara, beda loh, saudara. Saudara dapat berkat karena dari orang tua, sama dapat berkat karena hasil saudara sendiri, beda kualitas rohaninya. Yang satu difasilitasi dengan kemewahan, tidak diajar untuk bekerja. Yang satu bekerja dengan keras. Beda, saudara. Nah, ketika 2 orang tuanya meninggal, yang kanan ini orang tuanya meninggal, yang ini meninggal, dia lebih survive pasti. Kenapa? Karena udah biasa hidup susah, sulit. Dia berjuang dengan dirinya sendiri. Dia bergantung sama Tuhan, bertekun dalam Tuhan, saudara. Dia tidak bergantung kepada siapapun. Dia bisa menikmati berkat dari usahanya dia. Sehingga ketika dia tidak ada lagi orang tuanya, dia tetap berdiri kuat. Bahkan mentalnya sudah terbentuk. Beda sama anak yang ada di sini. Yang dimanjakan, difasilitasi dengan luar biasa. Orang tuanya tidak memberikan ruang untuk dia bekerja, dia menikmati berkat. Ketika orang tuanya tidak ada, harta makin habis. Ini orang tidak bisa berbuat apa-apa dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dia. Nothing to do nih orang. Yang ini bisa lakukan sesuatu, doing something, dia bisa do something dalam banyak hal. Nah, saudara-saudara, orang yang tahan uji adalah orang yang sudah ditempa lewat sebuah proses kehidupannya dia. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan sosial. Dia sudah lewati fase yang luar biasa. Nah, makanya saya bilang begini, menjadi pemimpin itu jangan jadi karbitan gitu lah ya. Menjadi pelayan Tuhan itu juga jangan karbitan, tapi lewat sebuah proses. Kalau segala sesuatu lewat sebuah proses, sebagai seorang pemimpin lewat proses, menjadi pelayan Tuhan lewati proses, menjadi pengusaha lewati proses, pasti beda kualitasnya. Sama mereka-mereka yang sifatnya adalah dibonsai, saudara, gitu ya. Tiba-tiba jadi pemimpin, nggak tahu dari mana. Biasanya dapat goncangan, drop langsung. Menjadi pelayan Tuhan dipaksakan, yang penting bisa ngomong. Tidak lewat proses, drop langsung. Dapat tantangan, hilang dia, habis. Menjadi pengusaha juga begitu, kelihatannya kagetan, selesai habis dia, dapat tantangan habis dia. Nah, orang-orang yang tahan uji, maka saya kembali lagi konteks ya, dia telah dibenarkan Tuhan, telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ketika dia menghadapi sebuah tantangan dalam hidup dia bertekun sehingga dia punya kualitas rohani yang luar biasa.
Nah, di ayat yang sama saudara, yaitu di ayat yang keempat itu. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wah, ini dia. Jadi kalau kita bicara tentang pengharapan saudara, ini adalah sebagai sebuah pondasi yang kuat dari sebuah iman saudara. Jadi iman itu dasarnya adalah pengharapan. Maka iblis, dia tidak menyerang imanmu, tetapi dia menyerang pengharapanmu. Maka selalu saya katakan bahwa pengharapan itu seperti suluh, yaitu jangkar yang dilempar ke dasar laut kalau kapal itu mau bersandar di dermaga. Jadi kapal yang besar mau bersandar di dermaga, dilempar dulu jangkar itu supaya nancep di dasar laut. Itulah pengharapan. Suluh itu adalah jangkar, itu adalah pengharapan. Iman itu adalah kapal yang besar. Jadi angin itu bisa goyangkan kapal itu, tapi kalau jangkar itu masih tetap mengikat di dasar laut itu, maka kapal itu tidak akan mungkin kebalik ataupun terombang-ambing karena ada ikatan di situ. Itulah iman. Tetapi kalau iblis saya menyerang iman itu tidak akan goyah karena pengharapan kita masih kuat. Nah, yang paling bahaya adalah ketika pengharapan itu yang dihancurkan saudara. Kalau pengharapan itu diangkat, jangkar itu dilepas, aduh sudah angin kecil aja kapal itu bisa hilang ke bawah arus. Jadi iman itu yang paling rawan adalah pengharapan. Nah, kalau pengharapan itu sudah mulai goyah dan tidak punya pengharapan, habis kita hari ini. Hari ini kualitasmu akan ditentukan dengan pengharapanmu yang harus kuat dalam Tuhan. Kalau kita tidak punya pengharapan lagi, aduh vaksin ini pasti nggak berhasil, vaksin ini tidak berfaedah. Kamu tidak punya pengharapan lagi, udah habis. Orang itu bisa bertahan hidup sampai hari ini, bisa kita berbuat sesuatu karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan jelas katakan di situ. Dan pengharapan tidak mengecewakan di ayat yang kelima. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya saudara, bahwa pengharapan yang kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena pengharapan itu adalah kalimat yang tadi itu jelas, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, hati saudara, hati saya, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi hari ini kita bisa kuat. Kita punya pengharapan yang tidak akan pernah digoyahkan karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya tidak akan bisa sampai hari ini kuat kalau tidak ada karya Roh Kudus dalam hati saya. Begitu juga dengan saudara. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang tinggal tetap di dalam hati kita, yang tidak bisa diusir. Kendati kita berbuat kesalahan, tetapi kesalahan kita itu tidak akan pernah membuat Roh Kudus itu keluar dalam diri kita. Tapi Roh Kudus itu dipadamkan iya, dibuat pasif iya. Tapi ketika kita mengaku dosa, kita merasa bersalah, maka Roh Kudus itu menjadi aktif saudara. Dan kita tidak menjadi jadi kebal saudara, tidak. Tetapi kita disadarkan oleh karya Roh Kudus untuk makin hari makin lebih baik. Ini dia penting. Jadi hari ini kita harus punya pengharapan yang besar. Saudara ingat baik-baik, tidak boleh ada yang putus asa. Di dalam keluarga kita tidak boleh ada yang putus asa. Saya mau sampaikan, kendati engkau berdoa terus tentang suamimu, tentang istrimu, engkau harus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan pulihkan dia. Kalau engkau berdoa tentang anakmu, orang tuamu, engkau juga harus punya iman bahwa mereka kelak akan dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Siapapun saudara hari ini, kita harus punya pengharapan. Saya punya pengharapan yang besar bahwa tahun 2021 saya yakin semua akan lebih baik. Pelayanan lebih baik, mungkin usaha pelayanan saudara juga akan lebih baik, keluargamu juga akan lebih baik. Kita makin mencintai Tuhan, itu yang paling penting. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin takut berbuat kesalahan. Kita mau berbuat yang benar, menyenangkan hati Tuhan, dan biar Tuhan yang akan dipermuliakan. Ini adalah menjadi bagian penting saudara, sehingga hari ini saudara sekalian adalah menjadi orang-orang yang sangat spesial, yang dapat menikmati kebenaran firman Tuhan.
Karena saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tinggal tetap di dalam hidupmu, engkau memiliki pengharapan yang tidak akan mengecewakan saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, saudara, saya mau sampaikan ini saja saudara, bagi saudara sekalian. Di ayat 11 adalah ayat terakhir, yaitu, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Maka firman Tuhan ini menjadi satu bagian penting bagi kita semua, menjadi penutup dalam kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bagi saudara. Ingat baik-baik, bicara tentang kualitas hidup kita. Yang pertama adalah engkau telah dibenarkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, karena engkau telah dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah pergumulan, tetapi justru melihat kualitas rohani kita untuk kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Maka yang ketiga, orang yang telah bertekun di dalam Tuhan, maka dia orang yang tahan uji dalam menghadapi apapun juga. Tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah gagal. Dan bahkan dia tidak akan pernah menyerah dalam bentuk apapun juga. Dan yang keempat, pastinya dia memiliki pengharapan. Dan pengharapan dia miliki adalah pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan pengharapan itu karena Kristus yang telah ada di dalam dirimu, Roh Kudus yang ada dalam dirimu, yang memberikan pengharapan itu bagi saudara sekalian. Sehingga di ayat yang terakhir, ayat 11, maka engkau bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita tetap optimis, tetap semangat, berpikir positif, dan stay negatif. Hasil swab, PCR, ataupun rapid test, semua kita tetap harus negatif. Tetap kuat dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya keluargamu semua dalam berkat Tuhan. Salam hormat saya untuk setiap gembala sidang, dan saya yakin dan percaya saudara pasti diberkati Tuhan, jemaat Tuhan diberkati, dan semua para pekerja juga diberkati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kami telah diajar oleh Tuhan untuk tetap kuat, dan kami bisa mengetahui siapa diri kami, kualitas hidup kami. Ketika kami ada dalam satu situasi yang tidak menyenangkan, tapi kami tetap bersyukur pada Tuhan. Karena kami tahu ada Engkau di dalam hati kami. Diberkatilah setiap umat-Mu yang sakit, pasti disembuhkan. Yang hari ini mungkin terinfeksi COVID-19 juga dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan mereka yang menghadapi masalah keluarga, pribadi, kesehatan, apapun, Tuhan pulihkan. Bahkan mereka yang membutuhkan tentang kehidupan praktis, masalah kehidupan jasmani, Tuhan cukupkan bagi mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap kuat, semangat. Dan saya yakin dan percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan melakukan banyak terobosan. God bless you. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Nehemia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa dengan Allah Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.